Izin majelis melanjutkan. Ayat 4, unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yakni bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas yang telah kami uraikan dalam pemenuhan unsur pertama, kedua, dan ketiga tersebut di atas, terlihat peran masing-masing terdakwa pelaku, yakni terdakwa Agus Nurpatria, Adi Purnama SIK bersama-sama dengan saksi Irfan Widianto, saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Arif Rahman Arifin, yang mengakibatkan terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yakni tidak dikenali sebagai file sistem atau unlock space dan tidak terdapat file apapun di dalamnya, sebagaimana hasil pemeriksaan barang bukti digital forensik. Dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka semua unsur dakwaan pertama primer melanggar pasal 49 ayat 49 junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum. Dilanjutkan majelis. Izin majelis melanjutkan. Tuntutan pidana. Majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang juga kami hormati. Sebelum kami menyampaikan tuntutan, perlu kami uraikan terlebih dahulu perihal alasan-alasan tidak terpenuhinya penerapan alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi terdakwa dalam perkara akuo terkait dengan ketentuan pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana sebagai berikut. 1. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP. Terhadap penerapan pasal 51 ayat 1 KUH pidana, genre Meling mengartikan kata berwenang atau befu dalam arti luas sehingga tidak hanya mencakup kompetensi orang yang memberi perintah, namun sekaligus keabsahan seluruh perintah tersebut. Beranjak dari itu, perintah yang tidak sah sekalipun diberikan oleh pejabat yang berwenang harus dipandang sebagai perintah secara tidak sah. Keabsahan objektif inilah yang diberikan yang menjadi titik tolak pandangan. Juga bila perintah yang tidak sah ternyata sekilas tampak sebagai perintah yang diartikan secara sah dan setiap orang merasa patut atau berkewajiban mematuhinya, hal tersebut tetap tidak mengurangi atau menafikan ketidakabsahan perintah dimaksud. Pada saat yang sama, kepatuhan pada perintah tidak akan serta-merta membenarkan perbuatan orang tersebut. Bahwa terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK menerima perintah dari saksi Hendra Kurniawan untuk melakukan pengecekan CCTV di komplek Polri Duren 3 yang saat itu telah adanya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga kewenangan dalam pengecekan CCTV merupakan kewenangan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Irfan Widianto mengambil dan mengganti DVR CCTV, sedangkan saksi Irfan Widianto selaku penerima perintah dari terdakwa tidak termasuk dalam penugasan proses penyelidikan pelanggaran paminal yang terkait dengan jabatan yang diemban oleh terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK. Dengan demikian, secara objektif, perintah tersebut harus dipandang sebagai perintah yang tidak sah. Bahwa terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dan saksi Hendra Kurniawan beralibi tindakan yang mereka lakukan terkait dengan DVR CCTV adalah berdasarkan pada kewenangan yang dimiliki pada fungsi paminal. Dan pada persidangan, para saksi tersebut juga sempat menunjukkan surat perintah yang seolah-olah memberikan kewenangan terhadap terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK untuk menyuruh terdakwa melakukan tindakan terkait DVR CCTV. Terkait dengan hal tersebut, genre Meling berpendapat bahwa ketika berhadapan dengan keabsahan perintah secara administratif, perlu dilakukan pemeriksaan relasi antara dua norma yang berbenturan, yaitu norma yang melegitimasi dan norma yang tidak melegitimasi. Dan juga dengan memperhitungkan hukum positif yang ada dan juga harus menilai dan mempertimbangkan ragam kepentingan yang terkait. Hal ini juga termuat dalam Ares Hoherat 9 Desember 1940 NG 1941 189 yang menyimpulkan bahwa perintah harus dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang layak atau patut. Dikenal juga dengan ajas proporsionalitas.
Hal ini sesuai dengan prinsip hukum pidana sebagai ultimum remedium yang tidak terikat pada pengertian-pengertian yang dirumuskan oleh ranah hukum lain. Kemandirian hukum pidana ini dikenal dengan doktrin yang dikemukakan oleh H. de Merseman, yaitu de autonomie van het materiële strafrecht atau otonomi dari hukum pidana material. Intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara hukum pidana, khususnya dengan hukum perdata dan hukum tata usaha negara, sebagai suatu cabang hukum lainnya. Kesimpulannya dikatakan bahwa mengenai perkataan yang sama, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya. Dengan demikian, pengertian keabsahan secara objektif haruslah dinilai secara material dan tidak cukup dengan penilaian formil sebagaimana pendekatan dalam hukum tata usaha negara. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perintah dalam ruang lingkup paminal terkait DVR CCTV tersebut tidak memenuhi penilaian keabsahan secara objektif dengan alasan sebagai berikut. Bahwa norma yang melegitimasi tindakan terkait CCTV yaitu ruang lingkup tugas paminal yang diatur dalam Perkabit nomor 1 tahun 2015 harus diuji dengan norma yang tidak melegitimasi tindakan terkait CCTV, yaitu adanya surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 955-7-22-22 Reskrim Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2022 yang memberikan kewenangan penyidikan kepada orang-orang yang ditugaskan terkait dengan tindak pidana yang sedang terjadi sebagai dimana diatur dalam KUHP. Bahwa kewenangan yang muncul dari peraturan Kadif Propam terkait dengan pengamanan internal yang mencakup pelanggaran disiplin dari anggota Polri, namun jika diketahui juga ada kejahatan yang diatur dalam KUHP pidana, maka harus diserahkan penyidik yang sifatnya pro justisia. Dalam hal ini tembak menembak antara anggota Polri dalam kurung tindak pidana yang disebutkan dalam sprindik termasuk hukum publik dan juga termasuk dalam internal Polri. Tapi apabila ada pelanggaran yang diatur dengan hukum publik, maka harus diutamakan hukum publik daripada pengamanan internal karena berkaitan dengan pelanggaran disiplin, bukan pelanggaran KUH pidana. Bahwa surat perintah penyelidikan paminal sebagaimana yang disebutkan oleh saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK tersebut juga telah diuji oleh lembaga pengawas Polri sendiri yang sebagaimana termuat dalam petikan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama terduga pelanggar Agus Nurpatria yang mencantumkan barang bukti berupa surat perintah Kadif Propam Polri nomor Sprint 2055 dan seterusnya tanggal 8 Juli 2022 yang ditanggatangani oleh saksi Brigjen Polisi Hendra Kurniawan. Namun sekalipun ada surat tugas tersebut, terduga pelanggar Agus Nurpatria tetap diputus melakukan permukatan jahat dengan AKP Irfan Nudianto dengan cara memerintahkan AKP Irfan Nudianto untuk cek dan amankan DVR CCTV yang ada di Pos Satpam Komplek Duren 3. Bahwa sebagaimana disebutkan doktrin hukum pidana di atas, keabsahan perintah tersebut juga harus dihubungkan dengan kepentingan terkait dengan terbitnya surat perintah tersebut yang tidak terlepas dari keinginan saksi Perdi Sambo SIKMH yang ingin menutupi peristiwa sebenarnya atas penembakan Brigadir Joshua. Bahkan ikut sertanya fungsi paminal dalam pengolahan TKP ditunjukkan pada tanggal 8 Juli 2022 dengan adanya permintaan saksi Perdi Sambo SH SIKMH kepada saksi Hendra Kurniawan SIK untuk cek CCTV. Dan keikutsertaan fungsi paminal tersebut kembali ditegaskan oleh saksi Perdi Sambo SH SIK MH dengan menyampaikan kepada saksi Beni Ali dan saksi Hendra Kurniawan bahwa untuk selanjutnya agar dilakukan oleh paminal saja. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa terbitnya surat perintah tugas penyelidikan paminal tersebut adalah sebagaimana keinginan saksi Perdi Sambo SH SIK MH yang mempunyai kepentingan sangat besar atas peristiwa penembakan Brigadir Joshua. Berdasarkan ukuran-ukuran objektif di atas, maka dapat diketahui bahwa perintah yang diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan kepada terdakwa maupun perintah terdakwa pada saksi Irfan Nudianto tidak memenuhi keabsahan secara objektif. Sehingga dengan demikian alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 KUH pidana tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini. Kedua, perbuatan terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 2 KUH pidana. Apabila perintah yang diterima oleh terdakwa tidak memenuhi syarat keabsahan secara objektif, sebagaimana telah kami uraikan di atas, lantas apakah terhadap terdakwa dapat diberikan alasan peniadaan pidana yang bersifat pribadi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 2 KUH pidana? Untuk menilai hal ini perlu diketahui apakah pada diri penerima perintah tersebut terdapat paksaan atau tidak, dan apakah terdapat itikat baik secara objektif.
bahwa yang dimintai pertanggungjawaban atas perintah menurut pandangan Profesor Simon, apabila tindakan yang mendatangkan perasaan takut itu tidak dapat dihukumnya seseorang karena adanya paksaan dari seseorang baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Akan tetapi menurut Profesor Noyon, apakah sesuatu peristiwa itu benar terdapat suatu paksaan atau absolut doang atau vis absoluta atau tidak? Namun biasanya tidak dan paksaan tak mutlak relatif atau vis kompulsif. Bahwa perintah jabatan pewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana. Dimaknai bahwa perbuatan tersebut seharusnya telah dipikirkan terlebih dahulu dan tidak seketika perbuatan tersebut terlaksana dilakukan. Atau saat perbuatan perintah tersebut si pelaku menyadari akan akibatnya perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut juga tidak dilakukan dengan membabi buta. Perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang adalah suatu perintah jabatan yang sah sesuai SOP yang berlaku dan baku di institusi yang menerima perintah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga yang dapat melepaskan orang diperintah dari pidana. Dengan demikian suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang atau suatu perintah yang tidak sah pada dasarnya tidak dapat meniadakan atau melepaskan orang yang diperintah dari pidana menurut Jan Remeling. Sebagaimana contoh putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Januari 1971 yang isinya keberatan penuntut kasasi yang mengatakan ia tidak merasa bersalah karena sebagai anggota Hansip ia hanya melakukan perintah dari pamong desa tidak dapat diterima karena perbuatan penganiayaan tidak tercakup dalam perintah atasan hanya mengingat pelaksanaan perintah itu menurut PAF Lamentang. Bahwa pada saat saksi Hendra Kurniawan meminta terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK untuk melakukan tindakan pengecekan CCTV yang berada di Komplek Polri Duren 3, terdakwa tidak menolak melawan permintaan tersebut dan tanpa ada paksaan. Malah terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK meminta kepada saksi Irfan Yudianto untuk melakukan tindakan mengganti serta mengambil DVR CCTV di pos security Komplek Duren 3 yang jelas diketahuinya bisa menutupi kejadian yang sebenarnya. Dan sebagai anggota Polri yang memiliki predikat lulusan yang baik, tentunya terdakwa Irfan Yudianto menyadari dan menginsafi akibat dari tindakannya mengganti serta mengambil DVR CCTV di pos security Komplek Duren 3 tersebut akan mengakibatkan sistem elektronik CCTV akan menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK secara sadar bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 mengetahui telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan dan sudah dilakukan tindakan penyidikan oleh pihak penyidik Polres Jakarta Selatan sebagai pemilik kewenangan itu. Dan terkait dengan permintaan dari saksi Hendra Kurniawan, tentunya terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK sebagai anggota Polri mengetahui, menyadari dan sangat mengerti serta memahami aturan di kepolisian termasuk dari SOP yang berlaku dan baku di institusi bahwasanya saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK bukanlah sebagai penyidik dalam kasus tersebut dan bukan sebagai pejabat yang berwenang karena diketahuinya berada pada fungsi lain yaitu reskrim. Berbeda dengan jabatan saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK di fungsi paminal yang tidak ada kaitannya dengan kewenangan penyidikan. Bahwa di samping itu pasal 51 ayat 2 KUH pidana mensyaratkan adanya itikat baik. Syarat ini secara harafiah dirumuskan secara subjektif dengan sangat luas seolah-olah bahwa baik kebodohan besar maupun kecerobohan dalam melaksanakan perintah atasan juga dianggap meniadakan penjatuhan pidana. Dalam hal ini, Jan Remeling memberikan pembatasan dengan formulasi perintah yang secara layak dan nalar dipahami atau diterima sebagai sah. Itikat baik tidak dengan sendirinya diandaikan namun harus dibuktikan. Jan Remeling setelah mempelajari beberapa putusan Hoyrat terkait mendapat kesimpulan bahwa jurisprudensi memperketat pengertian subjektif itikat baik sedemikian rupa sehingga pelaku harus betul-betul tidak bersalah. Itikat baik harus ditafsirkan sebagai kecenderungan terobjektifikasinya itikat baik di dalam konteks afas, tiadanya kesalahan. Pada akhirnya juga mengimplikasikan bahwa unsur etis akan diberi peran yang lebih besar. Bahwa yang bersifat menentukan bukanlah apa yang oleh undang-undang dirumuskan secara pasti, melainkan whether moral choice was in fact possible. Bahwa penilaian terhadap tidak adanya itikat baik secara objektif pada diri terdakwa saat melakukan perbuatan menyuruh mengambil dan mengganti DVR CCTV tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Bahwa selaku anggota Polri terdakwa mengetahui DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren 3 yang diambil oleh saksi Irfan Yudianto atas permintaan dari terdakwa
terkait erat dengan pembuktian tindak pidana yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, di mana terdakwa tidak terlibat sekalipun dalam kegiatan penyidikan tersebut. Bahwa selaku anggota Polri terdakwa mengetahui apabila memang pengambilan DVR CCTV tersebut dimaksudkan untuk kegiatan penyelidikan paminal, tentu saja cukup dilakukan dengan pengambilan saja tanpa perlu dilakukan penggantian dengan DVR yang benar-benar baru yang mengakibatkan seolah-olah rekaman atas peristiwa yang terjadi pada saat tindak pidana dilakukan menjadi hilang, tidak berbekas. Bahwa terdakwa mengetahui tindakan yang akan dilakukannya terhadap DVR CCTV bertentangan dengan keinginan pemilik orang yang menguasai DVR tersebut, di mana DVR CCTV tersebut adalah milik warga komplek Polri Duren 3. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui tidak ada paksaan terhadap terdakwa dan terdakwa memiliki etiket baik secara objektif, sehingga dengan demikian alasan pemaaf sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 51 ayat 2 KUH pidana pun tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, setelah memperhatikan bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan perbuatannya itu harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan kepada terdakwa harus dituntut sesuai dengan kesalahannya. Izin mengganti majelis hakim. Dilanjutkan majelis hakim. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana pada diri terdakwa, perkenankan kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa selaku perwira tidak sepantasnya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kedudukannya dan kewajibannya yang seharusnya bertindak berlandaskan ketentuan undang-undang dalam mengungkap peristiwa terhadap hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah meminta saksi Irfan Widianto untuk mengamankan CCTV komplek Duren 3 nomor 46 tanpa ada surat perintah yang sah. Padahal terdakwa mengetahui pasti semua tindakan hukum yang dilakukan harus ada surat perintah yang sah. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi Polri. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa telah mengabdi sebagai polisi selama 20 tahun lebih. Selama melaksanakan tugas sebagai polisi, terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK sebesar 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti berupa 1. Sampai dengan nomor 67 dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 penuntut umum.